Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang ada di rumah. Gimana nih kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu dan dimanapun kalian berada tetap memperhatikan protokol kesehatan ya teman-teman. Karena masa pandemi ini juga masih belum berakhir. Oh iya teman-teman, kalian udah pada tahu belum kalau Universitas Nurul Jadid kemarin selama 3 hari sudah melaksanakan orientasi pengenalan kampus dan pesantren atau yang sering kita sebut dengan ospektren. Meskipun pelaksanaannya dilakukan secara online. Nah, teman-teman sudah pada nonton belum? Kalian bisa lihat cuplikan video pelaksanaan ospektren sebelum video ini ya teman-teman. Dan kalian juga bisa lihat kegiatan ospektren di akun YouTube Universitas Nurul Jadid. Nah, setelah pelaksanaan ospektren kemarin, tentunya banyak timbul pertanyaan tentang gimana sih rasanya ikut orientasi pengenalan kampus dan pesantren, tapi secara online. Jadi di video kali ini, teman-teman mahasiswa baru Universitas Nurul Jadid yang kemarin telah mengikuti ospektren akan berbagi pengalamannya tentang bagaimana sih rasanya ikut ospektren secara online. Yuk kita dengerin cerita mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Flesia. Saya berasal dari Karanganyar, Paiton, Probolinggo. Saya adalah calon mahasiswi pendidikan bahasa Inggris. Di video ini, saya akan bercerita tentang pengalaman saya ketika mengikuti ospektren online yang diadakan oleh Universitas Nurul Jadid. Saya sangat senang sekali ketika mengikuti ospektren karena saya bisa menambah wawasan tentang sejarah Nurul Jadid, trilogi santri, panca kesadaran santri, serta kode etik mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazilatul Maufiroh, calon mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Di sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya setelah mengikuti ospektren online yang diselenggarakan oleh Universitas Nurul Jadid. Rasanya senang, karena ospektren ini memang adalah masa-masa yang saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiani Ariska Yudewi, mahasiswa baru Universitas Nurul Jadid, Fakultas Sosial dan Humaniora. Rasanya itu ada rasa takut, deg-degan. Soalnya kan pertama kali mengikuti ospek via online. Saya Ahmad Nadrul Amin, bisa dipanggil Nadoir, dari Prodi Hukum Fakultas Sosial Humaniora Universitas Nurul Jadid. Kalau ditanya masalah rasanya bagaimana, rasa ketika setelah mengikuti ospektren ya cukup senang, cukup bahagia karena kami mendapatkan ilmu-ilmu baru dari hal ini. Jadi kami cukup senang walaupun tidak seperti yang kami harapkan tentunya. Tidak pernah terlintas di benak saya untuk menjadi salah satu angkatan pertama yang mengikuti ospek secara online seperti ini. Terus kalau masalah ditanyakan tentang masalah apakah kami sudah menduga apakah ospektren ini akan online atau tidak, tentu kami memiliki prasangka sebelumnya, sudah memiliki firasat karena tidak mungkin untuk mengadakan ospektren yang mana mengumpulkan banyak orang. Gak kebayang sih sebenarnya, tapi karena sekarang ini lagi masa pandemi, jadi wajar kalau kita ospek secara online. Ekspektasi saya ketika ospek adalah, mungkin menurut saya ospek itu identik dengan dimarah-marahin, dibentak, panas-panasan. Tapi memang selarasnya seperti itu, karena kita sudah memasuki masa transisi dari siswa menuju mahasiswa. Kita dituntut untuk menjadi pribadi yang lebih kritis dan pribadi yang memiliki mental kuat. Bayangannya sih, pertama mikirnya ospek ini akan diadakan via Zoom, ternyata tidak. Tapi dengan begini, menurut saya lebih mudah. Hanya diberi beberapa tugas, yakni mereview dan menonton video yang sudah disiapkan oleh Universitas Nurul Jadid. Kalau masalah itu, kalau punya bayangan, punya. Karena kami sendiri sudah lama di Nurul Jadid, jadi kami sering melihat bagaimana mahasiswa-mahasiswa itu diospek oleh para siswa. Dia punya tentunya. Ya kami rasa ketika menjadi peserta, kami rasa kami akan tersiksa
lucu, seru, punya kawan baru, ya seperti biasanya, seperti rasa yang dimiliki oleh ospektren sebelumnya. Kesannya adalah ketika dimana kita para mahasiswa baru berjuang untuk mencari koneksi internet yang bagus agar kita bisa lancar untuk melihat video-video yang telah disiapkan oleh panitia Ospektren 2020. Kesan ketika saya mengikuti Ospektren online adalah saya dituntut untuk menjadi pribadi yang lebih responsif dan adaptif. Responsif ketika membantu teman-teman maba lainnya dan adaptif ketika saya mengerjakan tugas review dari panitia. Kalau masalah kesan sih, karena ini bersifat daring ya biasanya kami masalah jaringan, masalah data itu yang cukup mengesankan bagi kita, yaitu terima kasih. Ya, pastinya senang, soalnya nggak ribet, nggak kayak ospek tahun kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sampai saya hormati berkaitan dengan Ospektren pada tahun 2020 ini. Jadi saya melihat atau kami di Unija itu melihat bahwa hampir seluruh perguruan tinggi itu merubah tata cara Ospektren atau tata cara orientasi yang dilakukan di kampus masing-masing, dan hari ini semua kampus itu menyelenggarakan orientasi yang selanjutnya kita sebut dengan Ospektren, orientasi pengenalan kampus dan pesantren, itu dengan model online, dengan model daring. Di Unija berdasarkan konsultasi dan rapat yang kita laksanakan beberapa kali di tingkat panitia bersama dengan pimpinan, melihat keadaan dan mengevaluasi dari aspek pembelajaran yang dilakukan pada semester genap kemarin, sepertinya kita tidak bisa langsung menggunakan model daring yang sinkronus. Model daring sinkronus itu adalah model daring yang live, model Zoom umpamanya atau Google Meet itu tidak bisa. Kenapa? Karena berkaca pada pengalaman evaluasi semester genap kemarin, tidak semua, yang pertama adalah bahwa tidak semua mahasiswa memiliki akses yang cukup untuk mengakses informasi itu. Kemudian yang kedua adalah bahwa karena keterbatasan kuota dan tempat tinggal mahasiswa mungkin, sehingga tidak memungkinkan menggunakan model daring yang sinkronus, sehingga kita menggunakan model daring namanya adalah asinkronus. Asinkronus itu adalah kita menggunakan model daring tetapi tidak langsung atau tidak live. Jadi mahasiswa itu jadi modelnya begini, kalau yang di Unija kita memberitahukan kepada mahasiswa dan mahasiswa bisa mengakses link yang disediakan di Ospektren itu, dan mahasiswa itu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Ospektren, baik itu sambutan pengasuh dan sebagainya, pematerian yang kita sampaikan. Pematerian itu ada yang bentuk video dan ada yang berbentuk narasi atau bentuk teks, dan itu bisa dinikmati oleh mahasiswa sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Mohon maaf, bukan sesuai dengan waktu yang kita inginkan, tetapi sesuai dengan waktu yang kita sepakati. Kita ingin bahwasanya resiko yang paling kecil itu harus yang kita ambil. Artinya apa? Kita berupaya agar semua mahasiswa sebisa mungkin itu mengikuti Ospektren ini. Oleh karena itu maka setelah Ospektren ini tidak selesai pada aspek pemberian materi saja, tetapi ada penugasan-penugasan yang diberikan oleh kita panitia kepada teman-teman mahasiswa baru, yang penugasan itu bentuknya adalah resume dari materi. Karena kita itu adalah perguruan tinggi dari pesantren Jadid, materi tentang pemahaman pesantren itu trilogi dan pelajaran kesadaran santri. Kemudian yang kedua adalah tentang kode etik dan sistem dan alur akademik di Unija. Itu kemudian yang kita sampaikan kepada mahasiswa, kita wajibkan kepada mahasiswa untuk dilakukan resume atau dilakukan review, yang boleh mahasiswa itu menulis tangan dan boleh mahasiswa itu mengetik kembali, dan setelah itu kemudian dikirimkan ke email yang memang kita sudah sediakan untuk rekan-rekan panitia Ospektren. Saya melihat per hari ini kan ada dua materi, ada materi trilogi dan ada materi kode etik kode etik mahasiswa dan pesantren, ada materi trilogi dan pelajaran kesadaran. Saya melihat kotak masuk
yang sudah masuk pada per detik ini ada 1374 kotak masuk. Tapi ini kita tidak bisa memastikan bahwasanya mahasiswanya sejumlah 1370. Enggak, mahasiswa itu kalau tidak salah insya Allah 1300-an. Ini berarti ada kemungkinan mahasiswa yang mengirim file itu satu-satu. Jadi file trilogi itu dikirimkan ke satu email, kemudian melalui satu email, kemudian dia juga mengirim yang kedua itu file tentang review atau tentang resume kode etik dan norma-norma serta etika kepesantrenan, sehingga kemudian terhitung 2 untuk satu mahasiswa. Ini akan kita koreksi, sebab ini menjadi kewajiban mahasiswa yang kita mengukurnya itu pada aspek bahwa ketika mahasiswa itu sudah melakukan resume maka ia sudah ikut SPKTRAIN. Akan kita koreksi, dan ada tambahan ini satu ini terus masuk ini, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa mahasiswa di UNUJA itu tidak hanya yang berasal dari luar kampus, di luar pesantren, tetapi yang dari pesantren. Yang dari pesantren ini karena memang ada keterbatasan akses internet, maka kita memberikan kemudahan kepada mahasiswa bahwa mahasiswa itu di pesantren boleh dia secara kolektif, dalam artian teman-teman mahasiswa yang di pesantren itu, mahasiswa baru itu menonton bersama-sama YouTube dan membaca bersama-sama, tetapi kemudian penugasannya itu berbeda-beda, dia menulis sendiri-sendiri. Ini dilakukan di pesantren, di Pondok Pesantren Mujadid, begitu juga di daerah-daerah yang lain, di Gang C, kemudian di Gang K juga itu. Dan untuk memberikan kemudahan kepada mahasiswa karena modelnya itu adalah asinkronus, maka kita memberikan tenggat waktu kepada mahasiswa SPKTRAIN itu dimulai tanggal 5 dan penugasannya itu terakhir pengumpulannya per hari ini jam 23.59 nanti tanggal 10 bulan 10 gitu SPKTRAIN. Jadi modelnya seperti itu SPKTRAIN yang kita lakukan. Ya tentunya ini akan kita evaluasi. Kita juga tidak tahu, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Kita juga tidak tahu apakah tahun yang akan datang akan seperti itu atau tidak. Harusnya kita akan evaluasi setelah ini, karena kita memang diberi waktu oleh pimpinan. Ini harus kita laporkan terakhir itu pada akhir bulan Oktober ini, harus kita laporkan kepada pimpinan. Mungkin juga ada konsekuensi khusus Pak untuk para peserta yang tidak ikut SPKTRAIN, mahasiswa baru. Ya, ini harus kita analisa karena komunikasi kita sementara ini adalah dengan mahasiswa itu melalui nomor HP yang diberikan oleh mahasiswa. Yang boleh jadi nomor HP yang diberikan oleh mahasiswa itu pertama adalah nomor HP orang tuanya. Kemudian yang kedua boleh jadi nomor HP itu betul tetapi tidak memiliki akses Android. Saya tidak bisa mengira-ngira karena ini harus kita konsultasikan. Hari ini atau besok akan kita laporkan kepada pimpinan berkaitan dengan rekapitulasi itu, baru kemudian kita konsultasikan yang ikut sekian, yang belum ikut. Saya tidak mengatakan yang tidak ikut ya, yang belum, karena boleh jadi informasi ini belum sampai karena keterbatasan mereka akses terhadap informasi itu berkaitan dengan perangkat yang mereka miliki. Itu akan diapakan, kita manut kepada pimpinan. Kalau toh kemudian nanti diberi keleluasaan modelnya kayak apa, kalau toh kemudian tetap dibebankan kepada kami selaku panitia itu, nanti kita minta petunjuk kepada pimpinan model seperti apa yang akan diberlakukan kepada mereka. Jadi sampai sekarang kita belum membahas itu karena kita juga tidak tahu apakah informasi itu sampai kepada mereka, atau jangan-jangan kemudian memang sebaliknya informasi itu justru sampai kepada mereka. Kalau tidak sampai kepada mereka, maka kita akan telusuri, kita akan hubungi mahasiswa yang bersangkutan itu. Tapi tentunya kita akan menghubungi ini setelah ada keputusan dari pimpinan apa yang harus kita lakukan. Karena kami hanyalah sebagai pelaksana, harus konsultasi dan koordinasi kepada pimpinan. Untuk pertanyaan yang terakhir, mungkin sejauh ini ada berapa peserta yang terdaftar ikut SPKTRAIN? Kalau email yang masuk itu sejauh ini adalah yang terakhir itu 1375. Saya memang sengaja tidak menghitung berapa dari mahasiswa total itu karena kita akan menghitungnya mulai besok. Jadi baru ketemu besok berapa yang ikut, yang pasti dari jumlah mahasiswa sekitar informasi yang terakhir dari panitia PMB itu 1270 sekian, hampir 1300.
Terima kasih. Nah, setelah tadi kita mendengarkan beberapa cerita pengalaman dari teman-teman mahasiswa baru Universitas Nurul Jadid yang telah mengikuti Ospektren, dan tadi kita juga sudah mendengarkan penjelasan tentang Ospektren dari Bapak Tauhid selaku Ketua Pelaksana Ospektren, dapat diambil kesimpulan bahwasannya masa pandemi ini tidak menjadi halangan untuk kita tetap melakukan aktivitas. Ospektren yang dilaksanakan secara online maupun tidak, tetap ada kesan tersendiri bagi mereka yang sudah mengikuti. Yang terpenting, kita tetap bisa mengambil manfaat dari kegiatan yang telah kita laksanakan. Oh iya teman-teman, sebelum kita akhiri video kali ini, saya ingin sedikit menyampaikan pesan dari Mbak Najwa Shihab atau Mbak Nana untuk mahasiswa baru. Bahwasannya mahasiswa baru angkatan 2020 adalah angkatan yang berbeda, angkatan yang istimewa. Memang tak mudah kalian menjalani maba pertama di era pandemi, angkatan pertama yang akan mengarungi serba yang tidak pasti di era baru sejak awal. Yang terpenting adalah kemampuan beradaptasi. Setiap angkatan baru menjanjikan pemimpin baru. Tak perlu tergesa teman-teman, lahaplah terhadap ini. Semangat buat kalian mahasiswa baru. Sekian dulu video kali ini, saya Diana Melia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.